Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau mempelajari fikih tentang ketentuan khutbah Jumat. Sebelum kita memulai, mari kita baca doa terlebih dahulu, Suratul Fatihah ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya, buku fikih ya, tentang ketentuan khutbah Jumat. Sambil mendengarkan video dan penjelasan Pak Wahab, silahkan dibuka bukunya sebagai perbandingan ya, tentang ketentuan khutbah Jumat ya. Kira-kira apa itu khutbah Jumat? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat mempunyai arti yaitu pidato tentang ajaran agama Islam sebagai rangkaian salat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Jumat itu pasti ada khutbahnya ya. Yang menyampaikan adalah khotib. Khotib itu seorang yang sedang khutbah. Biasanya khutbahnya di mimbar ya. Nah, kalau bukan di hari Jumat namanya bukan khutbah Jumat. Kemudian juga ada lagi syarat dan rukun khutbah Jumat. Yang akan kita bahas yang pertama adalah syarat ya. Syarat yaitu itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan khutbah Jumat. Kira-kira apa saja syaratnya? Yang pertama, khotib harus laki-laki. Ingat ya, khotib itu adalah orang yang khutbah. B. Khutbah harus diperdengarkan dan didengar oleh jamaah Jumat yang mengesahkan Jumat. Maksudnya di sini adalah orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan Jumat ya. Maksud dari jamaah Jumat yang mengesahkan sholat Jumat itu yaitu orang yang sudah diwajibkan sholat Jumat. Contohnya seorang laki-laki ya, anak laki-laki yang sudah dewasa ya, balik, berakal sehat, itu adalah syarat-syarat atau jamaah Jumat yang mengesahkan sholat Jumat. Yang selanjutnya C. Khutbah dibaca di kawasan bangunan rumah penduduk desa. Maksudnya di sini adalah posisi khotib harus berada di titik yang masih tergolong wilayah desa pelaksanaan Jumat. Meskipun jamaah Jumat mendengarkan khutbah di luar kawasan Jumat, khutbah tetap sah asalkan khotib menyampaikan di kawasan pelaksanaan Jumat ya, itu maksudnya. Yang D. Khotib harus suci dari dua hadas. Dua hadas itu adalah dua hadas. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar, itu harus suci ya seorang khotib. Yang E. Khotib harus suci dari najis ya, pakaiannya, tempatnya juga harus suci, tidak ada najisnya atau tidak membawa najis. Yang terakhir, khotib harus menutup auratnya ya. Aurat harus tertutup. Kalau di sini itu biasanya kebanyakan sarungan, memakai busana muslim, kopiahan ya. Kalau auratnya laki-laki, seorang laki-laki dulu sudah kita bahas ya, mana batas-batasan dari aurat laki-laki ya. Itu merupakan syarat dari khutbah Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah ini rukun-rukun khutbah Jumat. Nah, kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang melaksanakan. Kalau syarat tadi ya, syarat tadi kan sebelum melaksanakan harus terpenuhi. Kalau rukun sudah melaksanakan ini ya. Rukun khutbah Jumat yang pertama mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biasanya seperti itu ya khotib ya. Yang kedua mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dua kalimat syahadat. Yang ketiga mengucapkan sholawat ya bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Terus kemudian berwasiat takwa kepada Allah, ittaqillah. Biasanya seperti bisa dicontohkan para jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berwasiat takwa kepada Allah. Ittaqillah biasanya juga seperti itu bisa kalau bahasa Arab ya. Yang kelima membaca ayat Al-Qur'an ya. Diambil dari potongan ayat
Al-Qur'an. Satu ayat ataupun beberapa ayat lah boleh ya. Itu membaca bagian dari ayat Al-Qur'an. Tidak usah satu surat ya. Cukup diambil bagian dari ayat Al-Qur'an saja sudah cukup. Yang terakhir yaitu berdoa untuk kaum muslimin ya. Didoakan semua. Yang terakhir itu pasti menutup dengan seorang khatib itu pasti akan menutup dengan doa. Nah, doanya itu ditujukan kepada orang-orang muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat janda. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau kalian setiap Jumat mengikuti sholat Jumat, pasti kalian mengetahui ya. Rukun-rukun khutbah Jumat itu pasti ada di situ. Jika rukun itu satu saja tidak dipenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbah tidak sah berarti Jumatnya juga tidak sah ya. Itu rukun khutbah Jumat. Selanjutnya adalah adab ketika khutbah sedang berlangsung ya. Ketika seorang khatib itu sedang berkhutbah jamaah Jumat ya, yang mendengarkan khutbah itu itu juga mempunyai adab. Kira-kira adab yang pertama itu apa ya? Nah, ini. Yang pertama adalah jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat ya. Jadi jangan berbicara sendiri ya. Nah, duduk tenang mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh khatib. Jangan berbicara sendiri ya. Bergurau dengan teman-teman tidak boleh ya. Yang B, jamaah tidak berbicara selama khutbah berlangsung ya. Ini ya, tidak larangan untuk berbicara. Yang C, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Biasanya ketika khatib itu khutbah pertama sudah selesai, itu pasti duduk ya. Di antara duduk itu kalian disunahkan disunahkan untuk berdoa. Nah, di situ adalah termasuk waktu yang mustajabah atau waktu yang ijabah dalam berdoa. Maka dari itu sampai selipkan. Nah, sampai ingin apa silahkan berdoa di situ. Ketika khatib sedang duduk di antara kedua khutbah. Ketika itu sudah khutbah pertama duduk, setelah itu bangun lagi. Nah, bangun lagi yaitu namanya khutbah kedua ya. Nah, itu ya. Selanjutnya ada juga sikap yang benar dalam sholat Jumat ya. Ada sikap yang dibenarkan pada saat ketika kita sedang melakukan sholat Jumat. Yang pertama, dimulai sejak masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan sambil berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini doa masuk masjid ya. Nah, dimulai dengan kaki kanan masuk masjid, dimulai dengan kaki kanan, jangan kaki kiri ya. Nah, kaki kanan dulu. Yang B, mengisi shaf terdepan dimulai dari tengah ya. Tengah nanti ke samping ya. Shaf yang ketika kalian melihat shaf di depan masih kosong, silahkan diisi dulu ya. Jangan diisi yang paling belakang, karena shaf yang terdepan itulah ya pahalanya tentu lebih banyak. Yang C, salat 2 rakaat sebelum duduk ya. Namanya salat tahiyatul masjid ya. Ketika kita baru masuk masjid itu disunahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Yang D, mendengarkan khutbah dengan tenang dan tertib. Ketika khatib itu sudah mulai khutbah, lah itu kita itu disuruh untuk mendengarkan dengan tenang dan tertib. Tidak boleh berbicara sendiri ya, atau bersenda-gurau dengan teman-temannya, itu tidak boleh, karena dapat mengurangi itu ya kesempurnaan dari sholat Jumat. Ada yang mengatakan kalau kita itu ramai sendiri, malah ada yang mengatakan yang tidak sah barang itu ya. Itu hikmah atau nilai-nilai pendidikan ibadah sholat Jumat. 1, disiplin waktu. 2, memilih untuk mengingat Allah dan tidak hubud dunia atau cinta dunia. Yang ketiga, nilai kebersamaan. Yang keempat, nilai menghargai orang lain. 5, membiasakan hidup bersih ya. Ini adalah nilai-nilai pendidikan ibadah sholat Jumat. Nah, dan yang terakhir ini ada latihan soal. Soal yang pertama, 1, mengapa sholat Jumat harus didahului 2 khutbah? Nah, kira-kira alasannya apa? Silahkan dicari di buku tulis ya. Jika tidak ada di buku tulis, silahkan
bertanya, ya, bertanya-tanya pada orang tua atau pada kakak, paman, bebas pada orang lain, ya, atau mencari-cari di media lain. Yang kedua, mengapa disebut dengan sholat Jumat? Berikan alasanmu. Nah, ada itu. Kenapa kok gak, padahal waktunya di waktu duhur, kenapa kok tidak sholat duhur ya? Kenapa ini malah dikatakan atau disebut dengan sholat Jumat? Kenapa? Nah, silahkan dicari-cari, ya, atau bertanya-tanya. 3. Apa lafaz yang diucapkan untuk memulai khutbah Jumat? Ya. Kira-kira yang pertama itu apa? Tadi kan sudah disinggung ya. Nah, yang pertama itu apa? Kedua apa? Yang ditanyakan di sini yang pertama, apa lafaz yang diucapkan untuk memulai khutbah Jumat? Nah, untuk memulai itu kira-kira apa? Yang keempat, apa rukun khutbah Jumat? Yang kedua, jelaskan. Nah, tadi sudah disebutkan. Yang terakhir, apa hukum sholat Jumat bagi orang laki-laki? Tentunya di buku itu ada ini, ya, mudah ini. Bagi orang laki-laki melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya bagaimana? Ya, silahkan dicari-cari atau bertanya-tanya kepada orang tua, paman, kakak, dan orang lain, ya, keluarga kalian di rumah pasti mengetahui. Jika tidak mengetahui, silahkan cari di media lain, ya. Ini nanti tugasnya silahkan ditulis di buku tulis, ya, di buku tulis fikih. Setelah itu nanti dikirimkan ke Pak Wahab, ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Semoga bermanfaat, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.